Wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semua dan sejawat kerja kita, sore ini kita akan membahas terkait dengan kerjasama tim. Terkait pembahasan tentang kerjasama tim ini kan sangat penting ya. Kadang dimanapun kita, kalau untuk saat ini kan selalu namanya kerjasama. Baik itu kerjasama satu kantor, kerjasama di keluarga, kerjasama di masyarakat, itu namanya tetap tim walaupun tidak dibentuk. Nah, kalau kita mencoba bagaimana mencapai sesuatu itu dengan tim, artinya dengan kerjasama yang baik, sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi di dalam tim itu tidak ada merasa, oh ini saya hebat, atau dalam tim ini kerja saya, tidak ada. Ini kita artinya bagaimana kita mencapai tujuan kita. Misalnya sekarang tujuan kita di channel literatur hukum ini, misalnya kita sedang mengejar jam tayang. Jadi semua bekerja untuk mencapai jam tayang 4000 itu. Ataupun misalnya kita masih mengejar subscribe. Nah, artinya setiap kita masing-masing, waktu dapat sekian, dapat nggak perlu, yang penting ayo kita kerja. Nah, misalnya ada yang nggak dapat, mungkin dia mendukung dari sisi lain. Nah, kemudian mungkin adik-adik bertanya ya, literatur hukum itu apa, kan gitu. Kalau sepintas kalau kita dengarkan literatur hukum berarti berkait hukum, kan gitu. Nah, ini literatur hukum ini, arti literatur ini kan petunjuk yang berdasarkan naskah atau teks kuno. Nah, sekarang kita ambil ringkasnya itu. Kalau orang-orang sudah S2 ya, S2 itu masalah tesisnya, dan itu dia tidak asing dengan namanya literatur. Literatur itu aturan hukum, aturan yang mengatur hukum, gitu kan. Kalau di dalam praktek sehari-hari ini KUHP, bukan KUHP. Kalau KUHP kan hukumnya nih, kalau maling 3 tahun misalnya, atau ancamannya 7 tahun. Nah, kalau yang namanya literatur itu bagaimana cara menghukum orang nih yang 7 tahun ini, gitu. Artinya mengatur hukum, petunjuk. Nah, jadi kalau literatur hukum itu lebih tepatnya petunjuk hukum. Jadi makanya di situ kita ambil ini, ada edukasinya itu, literatur hukum itu adalah referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita perlu misalnya, adik, saya ini mau gugat suami saya cerai karena saya ditelantarkan, ini pokok persyaratan untuk menggugat cerai sudah ada, tapi saya belum paham. Nah, kita bisa cek di literatur hukum masalah gugatan cerai, misalnya nanti di situ kan sudah saya jelaskan, uraikan, oh ini. Nah, di situ misalnya kemudian di bagian apanya kan selalu ada nomor telepon staf kita ya, artinya atau nomor telepon literatur hukum. Kalau ada yang dari penjelasan kita ini kurang dapat di kita, artinya saya ini gugat begini, tapi gimana ya, kita kan tidak ada reaksi, cuma dengar ceritanya, boleh dihubungi lewat telepon. Nah, kemudian sudah paham ya tentang literatur hukum ini. Nah, kemudian pertanyaan, kenapa saya pengen terjun di YouTube, kan gitu. Padahal kan kita sibuk nih, kadang menyempatkan waktu sore ketemu ada momen begini kita ambil ya kan. Karena pada intinya kalau zaman saya dulu kan nggak ada YouTube nih. Jadi zaman saya dulu kami berpacu membuat tulisan, membuat buku, artinya kan baik itu berupa novel, berupa puisi, supaya kita meninggalkan rekam jejak kita. Nah, ya kan? Tapi tentu yang baik ya. Kalau rekam jejak yang jelek, otomatis dosanya mengalir juga. Nah, kalau rekam jejak digital yang bagus, mudahan menambah ini ya, menambah ilmu lah, amal jariah kita di situ. Nah, disitulah memotivasi kenapa kakak membuat literatur hukum, membuat channel YouTube. Karena kalau membuat buku kita nggak ada waktu, karena untuk menulis itu kita harus ada referensinya, minimalkan 6 atau 10 buku. Dari 10 buku ini kita saring satu, kita rangkai dengan tulisan kita, dengan pikiran kita. Oh, pikiran ini pikiran buku tulisan Yaya Arhab ini, tulisan buku Yusril Isa Mahendra begini, tulisan Ruhut Pengeribuan begini. Nah, sementara bagaimana menurut kita? Jadi dari sekian itu kita rangkai dengan kemauan kita. Nah, kalau YouTube ini enggak, kita apa yang terjadi hari-hari bisa kita bicarakan di channel, kemudian kita bisa menjelaskan kepada masyarakat itu dengan bahasa sederhana, dengan bahasa yang dimengerti mereka. Nah, kalau pakai tulisan biasa kita lebih ilmiah, karena kalau nggak ilmiah penerbit tidak mau cetak buku kita. Nah, rugi kita kan gitu. Jadi otomatis bahasanya itu bahasa ilmiah, mau tidak mau. Nah, kalau
kita di YouTube kan bahasa kita, mau bahasa sehari-hari, mau bahasa, sehingga tujuan dari channel kita tuh apa? Kalau kita kan sepertinya referensi hukum, artinya petunjuk untuk hukum. Jadi kita misalnya bagaimana cara membuat gugatan, bagaimana cara menjawab ketika kita digugat, terus bagaimana kalau kita ditangkap polisi, di situ kita berikan. Nah, kemudian kerja sama tim ini sangat penting karena saya sejauh ini belum dapat bentuk tim yang solid. Kita udah beberapa kali ganti tim dan itu pun juga mengecewakan. Terakhir ada tim kita kemarin itu Raju Cahyadi, dia orangnya pintar sebenarnya, tapi pada akhir dia terlibat permasalahan apa nggak tahu kita, sehingga peralatan literatur hukum ini banyak digelapkan. Sampai sekarang dia statusnya buronan kita, kan belum buronan polisi ya. Nah, kita nggak tega lapor dia ke polisi. Padahal banyak itu karya-karya dia di channel YouTube kita. Jadi kerja sama tim ini sangat penting, apapun lah. Misalnya kamu bertiga ya bikin tim, apalagi dan kamu kan sama magang nih satu tempat, bisa kamu bentuk tim kecil. Apa tujuan kamu magang? Kamu mengetahui tentang apa? Misalnya tentang penyiaran, ya kamu bisa tiap hari nanti kamu bertanya ini, kamu bisa saling tukar pikiran sehingga nanti kamu bentuk tim kecil. Misalnya kan tidak repot, semuanya kan ada HP ya. Kamu latihan menjadi presenter, kamu latihan jadi kameramen, nanti sehingga kamu bisa membentuk misalnya jadi tim lawak kecil atau jadi edukasi di bidang makanan sehat, misalnya kan terserah kamu apa ide kamu bisa dituangkan di tim. Karena kalau kita sendiri maju nggak bakalan bisa. Nah, kakak aja sendiri nih, kakak nih sudah, kalau menurut kakak ini sudah sukses. Tapi kalau menurut orang yang di atas kakak ya belum apa-apa ya. Tapi kalau kita sukses dengan tidak itu kita mulai. Tapi kalau kemarin perjalanan orang tua kita setahun sampai 60 tahun itu cuma 2 meter perjalanan misal. Sementara kita sudah mencapai ratusan kilometer, berarti kita sudah sukses dari orang tua kita. Nah, dengan demikian, dengan sukses itu artinya tidak gampang, banyak hal yang kita hadapi, yang kuncinya ya, ini kuncinya nih, setiap orang sukses itu pasti ada yang namanya pelatihnya. Kalau ini mentornya ya, kalau kita ini pasti ada mentornya. Contoh Chris John, petinju hebat, ada pelatih. Terus timnas ada yang lagi heboh-hebohnya sekarang ini, ada Sintayong. Terus sekarang presiden kita, dia bisa sukses karena ada Megawati pelatih. Jadi setiap orang sukses itu harus ada pelatih. Jadi adik-adik ini, kamu kalau pengen sukses itu harus ada mentor, baik secara langsung atau tidak langsung. Ada yang mentornya orang tuanya aja, bisa dia ada keluh kesah, dia bercerita dengan orang tuanya, entah itu ibu, entah itu bapak. Itu yang mentor yang paling kecil. Nanti beranjak ke sekolah, dan kamu harus punya satu guru yang dekat dengan kamu terkait dengan jurusan. Misalnya kamu bisa curhat, kamu bisa bertanya. Nah, itu jadi mentor. Kalau kakak dulu waktu di SMEA, kakak kan kalau riwayat sekolah, SD kakak di Lubuk Linggau, di dusun terpencil. Kemudian SMP 1 Muara Bulian, sekarang SMP 3. Kemudian SMA kakak dulu dapat NIM 31, bebas milih. Tapi kakak milih jurusan SMK waktu itu manajemen bisnis. Karena termotivasi kakak pengen jadi orang kaya, karena Allah bosan jadi orang miskin. Orang tua kita juga miskin. Kalau saya jadi sekretaris, saya kan bekerja sama orang, saya pikir kan. Kalau saya jadi akuntansi, walaupun di bank, saya juga bekerja sama orang. Kalau saya manajemen bisnis, kalau saya buka bank, saya lah bosnya. Jadi akuntansi bisa bekerja sama kita. Terus apa namanya, sekretaris bisa bekerja sama kita. Nah, termotivasi situ, kakak pilihlah manajemen bisnis. Nah, setelah selesai, kakak, karena motivasinya orang kaya nih, ambil di Umbarini akuntansi perbankan. 2 semester kakak tiap hari ngitung uang miliaran, terus sampai pulang ke kosan itu mie dia nggak ada. Akhirnya kakak putuskan untuk kerja. Nah, kerja di PT IPA Tebo waktu itu sebagai teli, pencatat jumlah kayu. Lama di sana, ya namanya bujang ya, waktu itu kenal sama cewek ini, akhirnya udah mau nikah. Kakak pikir kalau kakak nikah di sini, istri karyawan, kakak juga karyawan, kapan mau majunya? Minggatlah kakak lari balik ke kampung, ngomong orang tua mau kuliah pakai apa kata. Pokoknya saya mohon doa restu, saya berangkat ke Palembang, ikut dengan ada 2 ketiga kami dulu, ada Samsami, ada saya, ada Hairudin. Jadi alhamdulillah ketiga-tiga ini sukses.
Alhamdulillah. Yang Samsami ini kami pertama saya mau ikut dia di Fakultas Kedokteran. Jadi kami bertiga satu pun nggak ada yang lulus. Terus ikut tes di Fakultas Pertambangan. Samsami lolos. Kami berdua enggak. Jadi saya sama-sama ambil hukum berdua. Terakhir, karena itu aja yang terakhir lagi. Ambil hukum lah berdua. Kedua-duanya jadi pengacara. Kairudin ini di Palembang, saya di sini. Nah, waktu itu. Nah, kemudian artinya karena ada mentor tadi. Waktu di SMEA itu mentor saya Pak Karsidi. Sampai Pak Karsidi itu SMEA Negeri 1 Morobulian. Nah, waktu di kuliah dulu saya ada Armandi, dosen yang paling terkenal itu dia juga ketua Dewan Pers, sudah meninggal almarhum. Nah, itu dulu tempat kita bercurhat, bercerita. Jadi kamu harus punya mentor. Artinya terserah itu kalau di sekolah, misalnya di kantor, ya kita lihat juga. Jangan mentornya orang yang salah ya. Kita bisa jadi salah. Jadi kita lihatlah mentornya, kita lihat dari pekerja. Standarnya itu orangnya sopan dan taat beragama. Itu aja standarnya. Kalau yang masalah dia pintar, masalah itu nantilah bisa mentor. Artinya orang yang mempromosikan kita. Contoh sekarang ini. Sekarang aja ya, kakak di kalau nggak ada Bayu yang mempromosikan kakak, ini kakak nggak setenar sekarang. Nah, karena Bayu ini jadi tim kita, terus dia berusaha, kadang kakak ngebon dulu, walaupun siapa ping nampaknya gagah ini, kita ngebon dulu loh. Kita tampil itu bukan karena kita mewah gitu, tapi kita ingin dipromosikan. Nah, akhirnya job berdatangan. Karena orang tahu, oh ini skillnya ya, skill bapak ini di sini gitu. Berapa kali orang yang datang dengan kita cuma dua dia pandang. Satu, kita nggak mengutamakan uang dan kita tidak pernah berkhianat terhadap klien. Yang kedua, kita berani. Itu aja pegangan. Kalau orang butuh dua pengacara ini pasti dia ke kantor kita. Karena nggak ada duanya, bukan kita sombong lah, alhamdulillah ya. Kita berani juga bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini, tapi karena orang yang kita bela itu benar. Dia mau jenderal, dia mau apa, tetap saya laporkan atau saya gugat gitu. Nah, kalau dia butuh orang yang setia, artinya klien yang pengacara yang boleh dikatakan jujur ya. Kalau bohong pasti ada ya, nggak mungkin kita nggak ada bohong. Karena gimana Pak? Wah, ini lagi jalan, padahal di rumah baru mandi gitu. Itu pasti itu, pasti ada. Saya tidak munafik. Artinya kalau dia mau orang yang sedikit lebih jujur, dia pasti nyari kita. Nah, kemudian dalam kita bergaul sehari-hari, utamakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kecuali kita kalau misalnya situ atau ini udah kenal dengan kita di rumah, kita lagi santai, nggak apa-apa. Bahasa daerah Jambi kita, misalnya bahasa daerah Palembang, ya nggak apa-apa. Tapi saat kita mulai kerja tuh nggak boleh. Harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Supaya orang mampu, berarti nilai kita. Karena apa yang kita ucapkan, itulah yang menjadi nilai di tengah masyarakat. Kalau kita ngomong nggak bisa, apalagi kamu wartawan, wartawan ngomong nggak bisa, kacau ini kan gitu. Dan kakak mau ngasih satu kunci ya, mungkin tidak banyak, satu kunci sukses. Ini versi kakak, mungkin versi orang lain tidak tahu. Apapun pekerjaan kita, itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan yakin. Sehingga kita sudah mencintai suatu pekerjaan, itu akan sukseslah kita. Jadi apapun pekerjaan kita, kerjakan dan tekunlah dengan sungguh-sungguh. Pasti. Bukan menuduh kata Tuhan, pasti sukses. Sekarang kita lihat contoh. Maksudnya, Pak Dian cuma cerita aja itu kakak. Mana? Yesus. Artinya kita kadang-kadang melihat tukang bakso aja ya, tukang bakso itu dari kita SD sampai kita kuliah dia masih dorong bakso aja. Anaknya kuliah, rumahnya selesai. Sementara misalnya orang tua kita kebunnya banyak, kadang kesana kemari ngejar uang, rumah pun masih di rumah datuk kita, rumah nenek kita. Kenapa? Berarti kan kurang tekun, kurang ini di situ. Jadi ketekunan itu dan kemudian keyakinan. Nah, jadi apapun pekerjaan, misalnya kamu jadi jurnalis, bukan tidak ada jurnalis yang sukses. Siapa? Ada yang tahu nggak jurnalis sukses di Indonesia? Iswandar Khan, sudah itu Karni Ilyas, itu orang yang sukses itu dari jurnalis loh. Terus si Najwa Shihab, itu orang sukses dari jurnalis loh. Nah, arti dari jurnalis. Kenapa saya tunjuk di jurnalis? Karena kan adik-adiknya bekerjanya berkaitan dengan jurnalis. Terus preman yang sukses, bukan tidak ada preman. Mana ada preman? Contoh Hercules, nah, punya pesantren, dia punya apa? Sudah itu John Kai, iya kan? Itu preman yang sukses loh. Anton Medan, Johnny Indo, preman yang sukses. Bukan berarti tidak ada sukses. Jadi artinya tekun kan? Artinya ya ada uang kakak terima, nggak ada uang kakak kerjakan. Prinsip kakak simpel.
hidup ini kan harus berjalan hari ini. Ketemu kalian atau tidak ketemu kalian tetap berjalan hari ini. Artinya ngajak kalian makan atau nggak ngajak kalian makan tetap berjalan. Jadi apa ada baiknya kita ya kerja aja. Tentang dikasih orang itu imbalan syukur, enggak ya sudah kita kerja. Begini juga waktu tetap berlalu, enggak kerja waktu tetap berlalu. Nah maka ada pepatah orang tua dulu, tulang enggak buruk dipakai, tapi kita kerja aja. Kadang kan kalau kawan-kawan di Jambi ini saya lihat mereka kalau nggak ada uang sekian nggak jalan. Nah sampai kakak ini udah ditempelkan kawan-kawan ini pengacara kacangan. Kenapa? Ada uang 200.000 kakak kawan nih, misalnya adik nih, kak saya ini dipanggil polisi gimana? Buat surat kuasa saya nggak ada uang, ada uang 200.000 buat bensin kita ke sana, jadi berangkat. Nggak ada uang semua ini tetap berangkat. Nah pernah di Musda tuh kakak dibilang, oh Pak Dian wajar aja, tuh banyak perkaranya. Kenapa? Pengacara kacangan 200.000 diambil juga, tapi 100 juta juga datang juga, 200.000 ya datang juga. Jadi kita nggak perlu itu, rezeki tetap ada. Artinya kita kerja saja. Jadi fokuslah, tapi tujuan kita bagaimana kita bisa melawan kaliberki pemerintah-pemerintahan yang sulit dengan media. Karena kekuatan sekarang ini mau tidak mau ada 3. Satu, kita punya link pejabat-pejabat tinggi di polisian, di negara, di mana intinya pejabat-pejabat ya kita ada kenal atau keluarga kita. Kita bisa menang dalam satu perkara. Kedua, kita punya uang. Kalau kita punya uang, mau nggak ada pejabat, nggak ada apa, kita bisa menang, kita bisa beli mereka. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya sama sekali? Nah ini tantangan yang setiap hari kakak hadapi ketika orang tidak ada sama sekali. Jawabannya people power. People power itu siapa? Ya kalian sebagai media ini. Tanpa didukung media, kakak nggak apa-apa. Kemarin itu disolimi polisi loh, disolimi. Tanya si Bayu, berapa kali kita berita. Akhirnya apa? Kejarinya dicopot, terus kasih videonya dicopot, diganti yang baru. Kalau nggak ada media udah setahun loh, mau ulang tahun yang kedua nih, nggak ada maju-majunya. Tiap hari mau ribut, bertinju pun kakak di sini orang waktu ribut ya udah pulang kita ya sudah. Tapi ketika berita, mereka kelabakan. Zaman sekarang itu pengaruh. Artinya kita berada di posisi mana? Di posisi people power. Kita pejabat nggak punya uang apalagi, people power inilah kita. Makanya kakak mengajak adik-adik kerjasama. Salah satunya selain dari media TV, karena TV kan terbatas juga kita. Mau tidak maulah di channel YouTube tadi. Kenapa kakak kadang berjalan mengeluarkan biaya yang besar sampai ke Kerinci sama mana untuk mencari subscriber ini supaya menyebar. Dengan demikian kontrol sosial masyarakat itu terhadap apa ya kegiatan kita semakin luas. Makanya kita kadang-kadang kamu pikir ngapain kejar lagi subscriber, kita kan sudah berlebih. Tapi bukan itu, semakin banyak subscriber kita, semakin banyak orang memantau channel kita. Kita butuh itu loh, kita butuh kekuatan masyarakat yang people power. Nah di situ. Itulah akhir kata, kita tutup di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.